Kembali lagi di Bincang MMA. Baru aja tadi pagi UFC Louisville, Cannonier lawan Imavov, yang gua rasa ternyata udah lama nggak ngelihat finish fight di UFC dalam beberapa event ke belakang. Kalau bisa bilang minggu lalu UFC 302 tertolong karena main eventnya. Lu bisa lihat juga di review gua kira event UFC ini biasa-biasa aja, Pak. Semuanya bakal decision, fight-fightnya ya bisa dibilang membosankan gitu. Tapi ternyata enggak. Di prelimnya mungkin cukup membosankan, tapi pas di main cardnya itu lumayan. Ada beberapa fight yang gua rasa itu seru, dan gua mau note di Zachary Reese itu oke banget dia 20 detik, gila, 20 detik fightnya. Terus Bruno Ferreira, Dominic Reyes. Gue bahas Bruno Ferreira dulu. Jadi Bruno Ferreira itu terkenal dia selalu finish fight dan di beberapa fightnya, dan ternyata bener di fight ini juga ini KO win-nya bagus banget di spin elbow-nya itu. Jadi dia udah ancang-ancang akhirnya spin elbow, bagus banget si Bruno Ferreira di middleweight. Di fight ini banyak middleweight ya, termasuk Zachary Reese juga. Middleweight salah satu divisi yang underrated sebenarnya, karena gue kalau lihat middleweight itu kayak light heavyweightnya versi speed lah. Dimana kenapa gue bilang underrated, karena ada si middleweight ini di divisi dimana heavyweight enggak, light heavyweight enggak. Tapi jadi kalau light heavyweight harus cutting weight, kalau orang dari welterweight itu terlalu pendek gitu dari segi badan, kayak Chris Curtis, Joaquin Buckley, Kevin Holland. Bukan soal pendek dia, tapi dari segi badannya itu nggak sebesar yang lain. Sean Strickland lah, lihat Sean Strickland lawan Alex Pereira gede banget kan, dia harus cutting weight ini banget, gede banget. Jadi kenapa gue bilang middleweight ini sangat divisi yang sangat underrated gitu. Jadi mau kemana-mana susah. Kalau featherweight sama kalau lightweight, featherweight itu welterweight ada gapnya nggak begitu jauh lah. Terus ada Dominic Reyes dan berhasil menang juga dia. Gue nggak nyangka Dominic Reyes bakal kalah. Gue kira Dominic Reyes sudah habis waktunya, dan gue baru sadar kalau dia tuh baru 34, dan dia juga baru 14 pertandingan, 14 fight, 14 apa berapa fight ya. Jadi dia waktu pas lawan Jon Jones itu undefeated. Ketika lawan Jon Jones dia kalah sama Jan Blachowicz, sama Jiri Prochazka, Ryan Spann gitu. Jadi dia banyak dan dia kalah gitu di sana. Kayak tadi gue lihat highlight Dominic Reyes tuh masih pakai Reebok gitu. Kebanyakan lama banget Reebok tuh 2021 terakhir. Venom udah 2021 kesini, jadi kayaknya udah lama banget gitu kita ngeliat Dominic Reyes. Dan lo kalau bisa nonton Dominic Reyes terakhir lawan Jon Jones 2020 Februari, gue nonton, gue sih mikir Dominic Reyes menang. Fight itu gue sih ngasih 3 ronde untuk si Dominic Reyes, dan tapi di situ berubah, dia langsung slow down. Sekarang dia menang lagi, mudah-mudahan dia bisa masuk ke win column yang kayak dulu lagi. Mudah-mudahan dia bisa menghiasi middleweight division lah. Dan gue sih feeling gue sih sebenarnya lebih pengen dia sama Anthony Smith, atau tadi gue pengen Carlos Uber, tapi Carlos Uber udah lawan Jamal, atau Khalil Roundtree di nextnya gitu. Jadi jangan dia jadi gatekeeper di ranking 15. Mungkin kayaknya dia sama Anthony Smith tidak ide yang buruk. Jadi Anthony Smith juga baru kalah sama Khalil Roundtree kan. Jadi sama-sama udah di usia yang sama, udah senja gitu. Sama-sama pernah title contender juga lawan Jon Jones. Jadi gue rasa Smith sama Dominic Reyes salah satu fightnya oke. Gue nggak tahu kedepannya si Dominic Reyes gimana ya. Apa dia bagus, apa dia cuma fightnya ini bisa menang dalam tanda kutip beruntung ya. Tapi kita lihat, tapi gue rasa sih Dominic Reyes masih punya gas di dalam ininya gitu.
4 kali kalah beruntun loh, terus dia bisa menang sekarang, hebat sih menurut gue. Dan yang terakhir Cannonier lawan Nazaruddin Imavov ya. Ini sangat menurut gue nih ya, sangat kontroversial di akhirnya. Cannonier seperti biasa, dia itu punya power yang strength yang sangat kuat kalau dia mukul. Jadi dia tuh nggak banyak nggak cepet lah, ibaratnya nggak speed gitu. Jadi dia tuh kalau punch itu ngitung kena gitu, jadi nggak banyak ini. Di ronde 1 emang kelihatan kayak Imavov tuh kayak belum dapet nih slotnya di mana. Pas di ronde 2, ronde 3 udah bisa kelihatan gitu beberapa banyak yang kena gitu. Si Jared Cannonier ini kalah dalam beberapa fight terakhir, kalah sama Israel Adesanya sama Robert Whittaker, dimana yang Israel Adesanya nggak usah dibilang lah ya, karena itu fight bosen banget. Pas Robert Whittaker fightnya cukup seru, jadi dimana emang kita harus berani masuk aja gitu. Dan dia juga menang split sama Sean Strickland, padahal Sean Strickland lebih banyak punch-nya tuh lebih banyak masuk, dia lebih punch-nya ini, tapi akurat punch itu lebih banyak yang masuk gitu. Meskipun bisa dia dari 150 punch yang masuk cuman 80 gitu, dibanding ini dari Sean Strickland sendiri dan waktu itu dianalisa, dibanding sama Cannonier yang punch-nya cuma sedikit tapi nggak akurat juga, tapi sekalinya punch tuh kena impact-nya gede gitu. Misalnya taruh dia 100 punch cuman 50 yang kena atau 40 yang kena, tapi 40 itu lebih akurat, lebih impact yang besar gitu buat lawan. Jadi si Cannonier lebih tenang, lebih ini, karena kan dia dari heavyweight, welterweight, heavyweight, light heavyweight, terus ke middleweight gitu. Dan menurut gue sih The Killa Gorilla ini emang lebih cocok banget itu. Dia dari heavyweight kayak kelasan kayak lebih cepet gas, kalau di light heavyweight juga masih ini kan masih kaku lah, tapi sementara di middleweight paling cocok banget gitu. Dia ngalahin Vettori kemarin, terus dia ngalahin Strickland, tapi dia belum dapat title contender lagi. Gue nggak tahu UFC apa karena dia terlalu membosankan, memang dari stylenya tuh dia kayak nunggu panas banget gitu. Tapi gue sih sangat menyayangkan ya dia hanya jadi gatekeeper. Gue tadinya kalau dia menang dia bisa dapat title contender lawan DDP. Menurut gue fight yang sangat seru. Gue tuh ngingetin si Jared Cannonier ini sama kayak Yoel Romero gitu, bagus pas title contender. Dia nggak hanya di UFC ya, si Yoel Romero di Bellator juga sama, bagus jadi contender, kalah, bagus kalah. Jadi selalu pas jadi champion, di level champion tuh nggak dapat mentalnya gitu. Gue sih nextnya berharap si Cannonier ini mungkin lawan Brandon Allen, bakal fight yang seru juga. Dan si Imavov nih dia malah call out Strickland. Dia bilang pengen dapat championship ini, cuman Strickland kayaknya nggak mau juga karena dia udah pernah kalahin di 2 tahun lalu, Januari 2 tahun lalu. Cuman si Imavov kalah, dan si Strickland juga ngapain sih ini orang Paris French guy satu ini manggil gue udah ngalahin dia, kata dia itu gitu. Terus gue tahu Sean Strickland bukan orang yang back down from a fight, tapi dia juga pengen championship Sean Strickland. Dan Strickland sama DDP itu fight yang sangat menarik, dilihat dari fight pertama kayak gimana, dilihat dari kemarin juga di lawan Costa. Jadi gue sih sanksi kayaknya nggak bakal di UFC ngasih Strickland sama Imavov gitu. Dan Imavov juga menangnya nggak spektakuler juga, kontroversial. Menurut gue sih ngelihat dari sudut pandang gue memang terlalu early stoppage gitu. Tapi kalau dilihat dari si wasitnya, gue lihat kayaknya emang si Cannonier kan udah kayak sampai ke belakang, sampai lari gitu ya, rada ada masuk akal sedikit sih, tapi menurut gue ini sangat early stoppage. Jadi gue rasa si Cannonier ini harus bisa lawan yang dan menang spektakuler. Dia belum pernah menang spektakuler sih. Dia mainnya menurut gue dia orang
yang harusnya punya apa ya, kayak DDP lawan Robert Whittaker kan, dia bisa kalahin Robert Whittaker dengan sebegitu orang, jadi wah ini hebat nih. Sementara Imavov gitu, dia pengen title contender ngantangin John Strickland tapi menangnya kontroversial, jadi kayak menurut gue lu harus proof dulu lah ini. Mungkin fight yang bagus buat si Imavov ini Vettori, karena di middleweight kan kayak Robert Whittaker lawan si Khamzat, terus Izzy belum ada lawannya, Strickland juga belum ada lawannya, Allen kayaknya belum cocok sama Cannonier gitu, atau mungkin Allen sama si Imavov juga menurut gue oke. Hanya ya susah gitu, kayak Izzy menurut gue ya, meskipun gimana pun Izzy lawan Imavov tuh bukan sesuatu yang menjual gitu. Izzy Strickland oke lah untuk ini, Izzy Khamzat gitu, meskipun Izzy bukan champion tapi Izzy tuh harus ada nilai jual gitu. Lu lawan Izzy kenapa gitu, Izzy lawan Khamzat juga wah oke gitu, oke banget. Tapi sekarang Izzy lawan Imavov dengan fight yang kayak gitu tadi, Imavov menang, dan beberapa fight yang dia nggak spektakuler amat, susah gitu untuk lu ini. Jadi gue rasa sih nextnya Imavov harusnya lawan Vettori ya. Vettori ya, mungkin Vettori sih, siapa lagi coba di ini, Costa mungkin sebuah fight yang seru juga, tapi dia nggak mungkin lawan lower rank karena dia lagi ini. Tapi menurut gue lawan Costa atau Vettori salah satu fight yang oke juga sih, yang seru, bakal seru juga. Canelo lawan Costa udah belum ya? Canelo lawan Costa juga sebenarnya bakal seru juga sih. Canelo lawan Costa aja belum pernah deh. We'll see. Gitu aja. Minggu depan ada JK Saragih, dan kalau lu orang muslim, pas nonton JK Saragih di Mola TV gratis itu pas lagi sahur jam 3. Jadi lu bisa kan maghrib subuh kan 4:30 ya kalau nggak di Bandung sih, di waktu Indonesia Barat. Jadi lu bisa sambil sahur, bisa nonton JK Saragih sambil berdoa mudah-mudahan menang. Minggu depannya ada UFC Riyadh, Robert Whittaker sama Khamzat, dan minggu depannya ada Conor McGregor yang drama, tapi kayaknya kita bakalan lihat fight ini lagi. Gitu aja gue, sampai ketemu di bincang yang berikutnya.